Saudara-saudari, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya diundang kali ini, siang hari ini, untuk berbicara dengan PA Bunda Teresa. Ini mengenang saya waktu saya studi dulu, saya ikut membantu suster-suster Bunda Teresa. Itu sekitar berapa tahun ya? Sekitar 4-5 tahun. Setiap minggu sekali saya membantu suster-suster Bunda Teresa. Itu melayani orang-orang yang tersingkirkan, yang dilupakan, lalu mereka tinggal di asrama gitu, lalu kami melayani. Saya hanya membantu waktu makan malam, jadi saya ke dapur, potong-potong wortel, memasak bersama suster-suster dan juga volunteer yang lain, lalu makan malam bersama. Jadi saya ingat pengalaman ini, jadi saya senang sekali Bunda Teresa. Jadi apakah Bunda Teresa yang saya maksud, saya nggak tahu, tapi paling tidak ketika mendengar Bunda Teresa, itu pengalaman saya. Jadi saya senang sekali bisa bergabung, bisa ikut dalam komunitas ini, memberikan satu sesi tentang Yohanes 17. Saya dihubungi Bu Iren, lalu dia mengatakan, Romo, kalau Yohanes 17 bagaimana? Saya kaget saya. Mengapa? Saya suka sekali dengan bab ini, Yohanes 17, dan juga jarang orang membahas tentang bab ini. Sebetulnya babnya sederhana tentang doa, tapi jarang sekali kita masuk ke dalamnya. Dan saya berkesan karena ini adalah salah satu teks ujian saya dulu waktu frater teologi gitu, belajar tentang kristologi, lalu masuk teks ini, Yohanes 17. Waktu ujian, saya ingat sekali, itu sehari sebelum ujian, itu UAS, malam-malam di perpustakaan, saya sendirian waktu itu, ya mulai gelap itu perpustakaan di rumah, dan hanya ada lampu di sekitar saya, meja saya, lalu saya membaca teks ini. Saya tuh berhenti lama di teks ini, saya nggak tahu. Saya tuh seperti berdoa, dan saya baca ulang-ulang, itu sangat menyentuh buat saya. Jadi besoknya ujian, tapi justru malamnya itu saya berdoa dengan teks ini. Karena teks ini betul-betul sebuah doa, nanti kita akan melihat bagaimana Yesus yang ingin pergi, lalu ingin meninggalkan sesuatu, ingin berdoa sesuatu kepada murid-muridnya. Saya waktu mendoakan ini ya tersentuh sekali. Mungkin pengalaman perasaan itu tidak bisa kembali sama saat ini. Mungkin saat itu, itu sangat menyentuh buat saya. Tapi saya bisa mengingat perasaan itu. Perasaan membaca teks ini dan doa ini. Itu betul-betul kita bayangkan, jika ada seseorang yang kita cintai, ingin pergi, dan selamanya. Dan orang ini ingin menyampaikan sesuatu. Nah ini teks ini, Yohanes 17. Sama. Yesus tahu ini adalah waktunya dia untuk pergi. Tanda kutip selamanya, meninggalkan para murid. Walaupun nanti dia bangkit, lalu dia naik ke surga, menemani kita sampai hari ini. Tapi betulan, pada waktu itu dia membayangkan dia akan pergi, fisiknya juga tidak ada nantinya. Dan meninggalkan para murid. Jadi ini betul-betul seperti perpisahan Yesus dengan para murid. Jadi buat saya ini sungguh menyentuh teks Yohanes 17. Sekarang saya akan masuk ke dalam pembahasan kita. Semoga suara saya jelas. Kalau ada yang tidak jelas, tolong di chat. Oh, Romo, suaranya tidak jelas. Sejauh ini nggak ada, berarti jelas ya? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu kita akan masuk ke Yohanes 17. Saya akan share screen. Yohanes 17. Oke, baik ini. Semoga bisa melihat. Bapak Ibu sudah ya? Bisa-bisa. Nah. Oke, sudah kelihatan ya. Ini. Kita akan berbicara mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi ini surat rekomendasi Yesus kepada Bapa mengenai murid-muridnya. Jadi saya memberi judul ini. Ini doa betul-betul dari Yesus untuk para murid. Dalam tanda kutip saya mengatakan ini ada rekomendasi. Jadi kalau kita bekerja atau kuliah itu biasanya butuh surat rekomendasi. Nah, ini betul-betul merupakan surat rekomendasi Yesus kepada Bapa mengenai para muridnya. Nanti kita akan melihat perlahan-lahan, silakan dibuka nanti Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Kita akan membahas
Ya begitu, ya sedikit, bisa kita katakan sedikit 26, tapi juga banyak juga ini 26 ayat ini. Jadi kita akan membahas ini Yohanes 17 1 sampai 26. Dan sekarang kita akan masuk lebih dulu, saya hanya ingin memperkenalkan saja bahwa kita punya banyak manuskrip. Jadi kita itu punya teks-teks asli, berbagai manuskrip yang sampai sekarang kita punya, dan itu sudah berabad-abad ribuan tahun sampai hari ini. Termasuk mengenai teks Yohanes 17 ini. Jadi saya akan memperkenalkan beberapa teks yang sampai hari ini masih ada di beberapa perpustakaan, dan ini berbicara mengenai kitab yang akan kita bahas kali ini, bab ini, yaitu Yohanes 17. Jadi saya akan menunjukkan beberapa, tidak semua, mungkin hanya 3 atau 4 manuskrip. Salah satunya ini. Ini salah satu manuskrip dari Yohanes bab 17. Kita bisa melihat di sana. Lalu ini tulisan apa? Ini tulisan Yunani. Yunani Koine. Jadi Yunani itu juga bahasa Yunani punya perkembangan. Dan juga ini salah satunya. Ada Yunani kuno untuk filsuf-filsuf Yunani pada saat itu, Socrates, lalu Plato dan sebagainya. Ini Yunani Koine. Ini huruf besar semua dan tanpa spasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu agak susah membacanya, harus perlahan-lahan, lalu kita bagi-bagi. Jadi tanpa spasi. Sekarang ada di Vatican Library, jadi di perpustakaan Vatikan. Manuskrip ini berasal sekitar abad keempat Masehi. Jadi sudah 1600 tahunan. Jadi sudah berabad-abad, ribuan tahun, dan masih tersimpan dengan baik. Teks ini. Ini namanya, kami menyebutnya teks atau manuskrip Vatikanus. Lalu ada lagi manuskrip yang lain. Itu manuskrip apa? Kita bisa lihat setiap manuskrip kurang lebih itu punya style atau model yang berbeda-beda. Ini hanya sebagai pengantar saja, Bapak Ibu. Nah, ini Sinaiticus. Ini 4 bagian. Kalau tadi kita bisa melihat, ini hanya 3, 1, 2, 3 kolomnya. Kalau di sini ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4 kurang lebih. Ini namanya Sinaiticus. Dan berasal dari Sinai, teks ini, manuskrip ini. Bisa dikatakan seperti itu. Lalu sekarang ada di London, di British Library. Jadi sekarang ada di sana teks ini. Ini sekitar abad keempat juga, tapi agak sedikit lebih muda dari teks sebelumnya, yaitu sekitar tahun 330 sampai 360 Masehi. Ini mengenai teks yang akan kita bahas hari ini, Yohanes 17. Lalu ini Sinaiticus, ini teks yang kedua. Lalu teks yang ketiga tetap berada di perpustakaan yang sama di London, British Library, ini namanya Alexandrinus. Ini hanya 2 kolom. Lalu sekitar abad kelima sekarang, ini lebih muda lagi. Abad kelima, sekitar tahun 400 sampai 400 Masehi. Jadi ini beberapa teks. Lalu berikutnya lihat modelnya agak berbeda dengan teks-teks yang sebelumnya. Yang ini akan berbeda lagi. Nah, lihat. Ini namanya Washingtonianus. Washington. Jadi memang ini berada sekarang di Friar Gallery Art di Washington. Ini kodeks atau buku atau manuskrip ini sebetulnya dibeli oleh seorang pengusaha Amerika. Jadi seorang kolektor seni antik dari Timur Tengah, Asia Timur, dan Amerika. Jadi kalau ada seni-seni berasal dari daerah itu akan dikumpulkan oleh dia. Namanya Charles Lang Freer. Jadi sekarang berada di Friar Gallery Art di Washington. Sekitar abad keempat sampai ke-6 Masehi, tahun 300 sampai 500 Masehi. Kita belum tahu persis sekitar tahun berapa manuskrip ini ditulis. Lihat, kita bisa melihat ini tulisannya juga agak sedikit berbeda, sebetulnya sama, tapi hanya 1 kolom, dan lihat. Semua rapat dan tidak ada spasi sama sekali. Ini tulisan Yunani Koine. Jadi saya hanya ingin sekedar menunjukkan, memperkenalkan bahwa kita punya manuskrip-manuskrip sampai hari ini ribuan tahun yang masih tersimpan dengan baik dan bisa dipelajari, dan sekarang sudah mulai didigitalisasi. Saya punya di laptop saya, jadi saya nggak perlu
pergi jauh-jauh untuk melihat teks ini, jadi sudah ada di aplikasinya, sudah ada teksnya, dan ini bisa dipelajari. Jadi bisa diperbesar, bisa diperkecil, jadi sekarang teknologi itu sangat membantu. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa kitab suci kita ini juga masih menyimpan, maksudnya kita masih menyimpan manuskrip-manuskrip mendekati sang penulis. Jadi masih abad-abad milenial pertama Masehi. Jadi kita betul-betul ada teksnya dan kita bisa mempelajarinya dan kita bisa masuk ke sana. Sekarang kita akan masuk ke dalam Yohanes 17 itu sendiri. Ini sekedar perkenalan mengenai manuskrip, mengenai kitab Yohanes. Kita akan masuk ke dalam konteks Yohanes 17. Jadi sebelum kita masuk ke dalam teksnya berbicara apa, atau ayat-ayat ini berbicara apa, kita perlu meletakkan teks dalam konteks. Seringkali kalau teks itu lepas dari konteks, itu nanti akan bisa saja itu salah mengartikan atau salah menginterpretasikannya. Jadi konteks ini selalu penting dalam membaca kitab suci. Jadi pertama-tama kita berusaha untuk mencari konteks dari Yohanes 17. Paling tidak kita akan melihat beberapa bab sebelumnya dan mungkin sampai bab 17 atau 18. Saya mengambil mulai dari konteks Yohanes bab 13. Yohanes 13 sampai 17. Kita bisa buka Alkitab kita dan di sana kita bisa melihat bahwa Yohanes 13 ini mulai dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi betul-betul ini perjamuan makan malam sebelum Paskah dan Yesus akan pergi dan di sini ia mulai pamitan dengan para murid orang-orang terdekatnya bahwa saya akan pergi. Sederhananya seperti itu. Dan Yohanes 17 adalah teks yang akan kita bahas. Jadi ini makan malam. Jadi background Zoom saya ini memang sengaja ini ada meja itu ya untuk makan. Nggak tahu, kafe sederhana, meja sederhana. Ini ada maksudnya sebetulnya di belakang ini. Jadi sebetulnya kita akan mulai dari sana, dari meja makan. Kita akan berbicara mengenai meja makan. Makan bersama. Itu ekaristi sebetulnya. Kalau ini ingin melenceng sedikit, ekaristi itu sebetulnya apa? Ekaristi itu adalah makan bersama. Jadi, kalau saya mengatakan bagaimana ingin membangun sebuah keluarga yang baik, mulailah dengan ekaristi. Maksudnya apa? Ekaristi itu adalah makan bersama. Bagaimana setiap anggota keluarga setiap harinya bisa meluangkan waktu untuk makan bersama. Nanti ada doa pembukaan. Dalam ekaristi ada doa pembukaan. Nanti ada misalkan pengakuan dosa atau tobat saya, itu juga bisa merupakan sharing dalam keluarga. Waduh, saya tadi salah, gitu. Saya tadi melakukan ini, melakukan itu. Waduh, hati saya nggak seret. Di meja makan bisa terjadi. Lalu ada sabda. Kalau pengalaman saya itu dulu selalu makan malam selalu bersama dengan keluarga. Lalu sabda itu apa? Saya mendengarkan cerita bapak ibu saya tentang kakek nenek saya. Itu sabda orang tua mengenai kisah mereka waktu kecil gitu. Kisah tentang kakek nenek, tentang saudara-saudara yang lain, itu merupakan sabda orang tua. Lalu mengucapkan syukur, persembahan. Lalu nasinya datang, tempenya ada, tahunya ada. Itu kan juga yang dipersembahkan. Nanti perjamuan apa? Ketika kita menerima komuni, ya kita makan makanan yang ada di meja makan kita. Kita saling berbagi. Lalu di akhir nanti, lalu ada doa penutup. Selesai. Lalu pergilah dalam damai, wartakan kasih Allah. Kita pergi, kalau saya cuci piring dengan keluarga yang lain. Itulah ekaristi. Pengalaman saya mengenai perjamuan makan, itu sebetulnya sederhana di rumah kita masing-masing. Dan kalau kita bisa, paling tidak sehari, ya kalau nggak bisa tiap hari, berusahalah bisa meluangkan waktu untuk makan malam bersama dalam keluarga. Menurut saya itu baik. Dan itu sekarang susah sekali. Dan itu yang saya rindukan sekarang ini. Ketika saya jauh dari keluarga, kalau saya pulang, saya kepingin makan malam bersama atau makan bersama lah. Malam, pagi, atau siang, saya ingin makan bersama. Saya nggak tahu, karena buat saya itu pengalaman yang berkesan sebagai seorang anak sampai hari ini. Ini sama.
Yohanes 13 konteksnya itu adalah makan malam bersama, dan di sanalah mulai ceritanya. Sampai nanti Yohanes 17, di mana Yesus nanti berdoa di akhir cerita. Lalu pertanyaannya, kita bisa bertanya sekarang. Konteksnya ini, doa Yesus ini, Yohanes 17 itu, kita bisa bertanya, kapan Yesus berdoa dan di mana? Kalau kita langsung melihat bab 17, nggak jelas, Bapak Ibu. Ini Yesus doanya di mana ya? Tadi memang betul makan apa, tapi setelah itu dia kemana gitu? Kita nggak tahu. Tapi setelah berdoa ini dia akan kemana? Lalu di mana ini doa ini? Kapan dan di mana? Ini menjadi menarik karena bab 17 kita tidak menemukan clue. Kita tidak menemukan apa ya, tanda-tanda di mana Yesus kapan Yesus itu berdoa. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan kita ketika kita membaca bab 17, Yohanes bab 17. Dan ternyata memang tidak jelas. Tidak jelas kapan dan di mana. Tapi, ini tapi, ada tapinya. Tapi paling tidak kita bisa mengira-ngira berdasarkan ayat-ayat sebelum dan sesudah perikop ini. Jadi di sini kita akan diajak melihat lagi teks kitab suci. Saya akan mengajak, saya tidak pakai teori macam-macam dan sebagainya, kita hanya kembali ke teks. Kita berusaha untuk membaca teksnya perlahan-lahan. Lalu kalau kita melihat bab 17 ini, kapan ya Yesus berdoa, ini maksudnya doa ini, didoakan kapan dan di mana ya? Kita nggak tahu. Dan tidak jelas bab 17. Tapi paling tidak, ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya itu dapat menjadi clue, dapat menjadi tanda buat kita untuk melihat bahwa oh, kemungkinan besar di sini dan saat ini. Itu di ayat-ayat mana saja? Ternyata lebih jauh lagi, tidak hanya dalam Yohanes 13, kita akan melihat sekarang mulai dari Yohanes 12 ayat 12, Yohanes 13 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 31 dan juga Yohanes 18 ayat 1. Teks kita itu berada di tengah-tengah antara Yohanes 14 dan 18. Jadi paling tidak keempat perikop ini, bagian bab 12, 13, 14, 18, akan memberikan kita clue atau tanda mengenai tempat dan kapan Yesus berdoa di Yohanes 17. Jadi ini adalah ayat-ayat kunci mengenai kapan dan di mana Yesus berdoa. Ini cara kita untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi seringkali ketika kita membaca teks, kita bisa bertanya seperti seorang wartawan, memakai 5W dan 1H. Ini apa ya? Kapan? Di mana? Mengapa? Bagaimana? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita tanyakan ketika kita membaca kitab suci. Dan seringkali itu kuncinya ada di teks-teks sebelumnya atau teks-teks sesudahnya, kalau tidak ada dalam perikop itu jawabannya. Jadi kita juga diajak untuk membaca dengan sedikit lebih teliti. Nah, kita akan melihat mulai dari Yohanes 12. Dan ini sungguh menarik, 12 ayat 12, silahkan dibuka kalau ada kitab sucinya, atau saya juga sudah menyiapkan di sini. Nah, di sini dikatakan keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ini konteksnya apa ya? Kita lihat bersama. Oh, ternyata ini Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita merayakan ini sebagai hari Minggu Palma. Nah, jadi konteksnya sekarang Yesus akan masuk menuju Yerusalem. Kita akan melihat bab 12. Jadi Yesus mulai masuk menuju Yerusalem. Bab 12, ayat 12. Lalu kita melihat Yohanes 13, ayat 1 dan 2. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
ayat 2, mereka sedang makan bersama. Kita sedikit demi sedikit akan mulai masuk sekarang. Menarik. Jadi yang pertama, Yesus sudah mulai berjalan menuju Yerusalem, Minggu Palma. Yesus mulai diarak, mulai dipuja-puji, lalu pada saat tertentu sebelum hari raya Paskah, ternyata Yesus makan bersama. Yesus sedang makan bersama. Kemungkinan besar di sini adalah makan malam bersama. Dan di sini kita mulai dapat beberapa clue. Oh, Yerusalem sebelum hari raya Paskah sedang makan bersama. Jadi mereka ini sedang makan bersama. Yesus tentunya dan juga dengan para muridnya. Lalu kita lihat kembali. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, Yohanes 14 dari bab 13 sampai 14:31 sebelum bab 15 ini tempatnya kemungkinan besar dalam makan bersama tadi. Mereka masih duduk-duduk makan bersama. Ayo bangun. Karena mereka makan bukan dengan meja seperti ini ya yang ada di belakang saya. Tapi ya mereka sambil apa istilahnya itu ya, agak-agak tidur-tiduran gitu ya, santai, lesehan gitu kan. Kita tahu dari film-film Yesus bagaimana mereka makan malam bersama. Nah, disuruh bangun, ayo bangun yuk, kita akan pergi. Nah, konteksnya Yohanes 14 masih di sana. Nah, yang menarik ternyata ini masih berjalan terus ceritanya. Kalau kita ingin membaca nanti setelah pertemuan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa membuka Yohanes 12 sampai 18, silahkan dibaca kembali. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ternyata ini ada konteks yang saling menguatkan kisah yang satu dengan kisah yang lain. Ini satu kesatuan rangkaian kisah dan narasi. Jadi ini masih dalam konteks makan malam bersama. Kita lanjut lagi. Kita melampaui bab 17, kita masuk ke bab 18 ayat yang pertama. Ketika selesai doa Yesus, lalu apa yang dikatakan? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maksudnya apa? Setelah Yesus mengatakan semua doanya itu, bab 17, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Kemungkinan besar seberang sungai Kidron itu kalau kita melihat geografi sekarang atau Yerusalem pada saat itu kemungkinan Bukit Zaitun atau Taman Getsemani. Mereka akan pergi ke Getsemani, ke sebuah taman. Nanti kita bisa lihat di ayat kedua kalau tidak salah. Mereka akan, di situ ada taman, masih ayat pertama, 18 ayat pertama. Kemungkinan itu Taman Getsemani atau Bukit Zaitun. Jadi ini menarik. Ternyata makan malam bersama itu menghasilkan berapa bab? 13, 14, 15, 16, 17. 5 bab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kemungkinan besar itu ceritanya panjang lebar sampai tengah malam. Mereka itu sangat sangat bersuka cita. Para murid tidak tahu kalau itu saat-saat terakhir. Tapi buat Yesus itu betul-betul kalau orang Jawa itu itu betul-betul nelongso itu maksudnya ya sedih gitu ya. Saya sedih akan meninggalkan sahabat-sahabat saya ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu makan malam bersama dengan orang yang dicintai. Bapak Ibu tahu, orang-orang tidak tahu bahwa saya akan pergi setelah ini, setelah makan malam ini. Ini yang terjadi dengan Yesus. 5 bab Bapak Ibu dalam Yohanes. Baru di situ dia keluar dari situ. Itu kemudian keluar dari rumah. Rumahnya di mana, punya siapa kita nggak tahu. Makan malam. Ini kita bayangkan doa Yesus ini. Yesus habis mereka makan malam dan Yesus tahu saya akan pergi selamanya. Mereka bergembira 5 bab bahkan ceritanya begitu banyak. Tapi saya akan pergi. Saya akan meninggalkan kamu semua selama-lamanya. Bayangkan. Ini kita sebagai kita sebagai manusia biasa saja kita bisa membayangkan ini gimana ini? Membayangkan orang yang kita cintai akan pergi, tapi kita nggak tahu. Tapi dia tahu. Saya tahu saya akan meninggalkan kamu.
Bayangkan, ini yang terjadi konteks dalam Yohanes 17. Ini yang menyentuh saya ketika saya ujian itu malam-malam di perpustakaan. Ini yang menyentuh saya. Saya membayangkan waktu itu tante saya. Karena tante saya itu ketika saya studi, saya nggak bisa pulang. Karena waktu itu juga UAS, tante saya meninggal. Karena kanker. Kanker payudara dan leukemia. Jadi 2. Dan itu tante yang paling dekat dengan saya karena dia juga yang merawat saya waktu kecil. Jadi bapak ibu bekerja, tante di rumah, dia merawat saya. Seperti ibu saya yang kedua. Keluarga besar tahu persis betapa dekatnya saya dengan tante saya ini. Dan tidak ada satu orang pun dalam keluarga besar yang berani menyampaikan bahwa tante saya sudah pergi. Yang berani mengatakan hanya adik saya yang paling kecil. Kami bertiga, lalu adik saya yang paling kecil mengatakan ke saya, tante udah pergi, tante meninggal. Hanya dia yang berani satu-satunya mengatakan itu kepada saya. Ketika saya belajar itu, saya hanya ingat itu. Bagaimana mungkin tante tahu ya akan meninggalkan saya, tapi saya nggak tahu sama sekali bahwa dia akan meninggalkan saya. Dan saya tidak bisa pulang waktu itu. Dan itu menyedihkan buat saya hanya ketemu tante terakhir itu ketika di Soekarno-Hatta. Ketika saya akan berangkat studi, dan dia di kaca itu dia hanya megang kaca gini sambil melihat saya. Dan sedih itu, wajahnya itu bukan wajah gembira, tapi wajah kesedihan. Sampai hari ini saya ingat itu. Itu wajah yang saya ingat. Wajah terakhir kali saya bertemu dengan tante saya. Ini sama. Jadi bayangkan Yesus itu tahu ini adalah saat momen terakhir saya ketemu dengan kamu. Wajah terakhir ketika saya akan pergi. Jadi ini adalah konteks Yohanes 17. Lalu apa yang kita bisa simpulkan sederhananya? Kapan, di mana? Kemungkinan Yesus berdoa setelah perjamuan makan malam di sebuah rumah di Yerusalem. Kita tidak tahu rumah siapa dan di mana. Sebelum pergi ke Taman Getsemani atau Bukit Zaitun di seberang Sungai Kidron. Jadi ini konteks atau teks dalam Yohanes 17 doa Yesus ini. Kemungkinan besar perjamuan makan sudah selesai di sebuah rumah di Yerusalem sebelum mereka pergi ke taman untuk berdoa dan akan menderita. Yesus akan tahu dia akan menderita setelah itu dan dia mulai berdoa. Nah, ini yang menarik. Kita akan masuk perlahan-lahan dalam doa Yesus ini. Kita melihat konteksnya sekarang. Lihat. Secara garis besar, gambaran besarnya itu, ini gambarnya gajah, saya juga nggak tahu ini mengapa gajah ya, gambaran besar maksud saya. Jadi Yohanes 17, Yohanes 18, ini bukan lagunya Tulus gitu ya, yang gajah itu. Bab 13, 14, 15, 16, 17. Jadi di bab 13 pembasuhan kaki, nanti ada perintah baru di sana, nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa membaca kembali. Bab 14 berbicara mengenai rumah Bapa, menjanjikan penghibur. Lihat, ini Yesus itu mulai merasakan kan. Dia bilang, tenang ya kamu ya, rumah Bapa dan sebagainya. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Ini kata-kata orang yang ingin pergi. Jangan gelisah ya, tenang ya, jangan takut ya. Lalu berbicara mengenai rumah Bapa. Sebab ini, dia mengatakan di bab 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kamu jangan khawatir ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini sudah mulai clue, walaupun para murid nggak tahu, ini merupakan tanda-tanda Yesus mengatakan, saya ingin pergi ini, saya akan pergi sebentar lagi. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini rumah Bapa. Jadi tenang ya, kamu jangan khawatir, jangan gelisah. Aku akan pergi, aku akan menyediakan tempat untuk kamu. Ini mulai menenangkan para murid. Walaupun para murid nggak tahu ini apa yang dibicarakan oleh Yesus. Lalu dia juga akan mengatakan, aku akan menjanjikan penghibur. Ini juga sudah tanda lagi nih, clue. Orang yang akan pergi, kamu akan sedih, tapi tenang. Kamu akan mendapatkan penghiburan. Ini kata-kata Yesus lagi untuk menenangkan para murid. Aku akan minta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai hari ini kita semua disertai dengan kata-kata ini. Penghibur itu sampai hari ini menyertai, yaitu Roh Kudus. Jadi dia sudah menjanjikan, saya akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat untuk kamu, tenang, jangan gelisah, aku akan menjanjikan penghibur. Kalau kamu sedih, akan ada penghibur di sana. Ini sungguh-sungguh menarik ini. Lalu pokok anggur di bab 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 15 ayat 4. Ini lagi-lagi, aku akan tinggal di dalam kamu. Dan kamu akan tinggal di dalam aku. Mungkin secara fisik aku akan pergi, aku tidak ada. Tapi tenang, aku nggak akan pergi. Aku akan ada di dalam kamu. Dan kamu ada di dalam aku. Kamu akan selalu ada di dalam hatiku. Dan kamu juga akan melihat bahwa aku ada di dalam kamu. Aku akan ada di dalam hatimu. Ini kata-kata yang menenangkan. Bahwa kita akan lihat nanti sampai akhir tentunya. Bahwa kematian bukanlah akhir. Ini yang kita percaya sebagai orang Kristen, orang Katolik. Kematian bukanlah segala-galanya. Mungkin fisik kita akan hilang. Fisik kita akan berakhir. Tetapi kita akan selalu hidup di dalam hati setiap orang yang mengasihi, yang mencintai kita. Begitu juga orang lain. Mungkin orang-orang yang kita cintai suatu saat akan pergi, dan kita yakin dia akan tetap hidup walaupun dia akan pergi, karena saya tahu persis, saya mencintainya, saya mengasihinya, dan mereka akan selalu ada di dalam hati saya. Ini menarik ini. Ini lagi-lagi clue dalam bab 15. Yesus ingin mengatakan, aku akan pergi, jangan khawatir ya. Aku akan ada di dalam hatimu, dan kamu akan ada selalu dalam hatiku. Nah, ini menarik ini. Ini langsung lagi masuk juga ke dalam perintah kasih. Nah, ini perintah lagi. Seperti perintah terakhir gitu ya. Pesan-pesan atau wejangan terakhir Yesus kepada para murid. Perintah untuk saling mengasihi. Bab 15 ayat 9 sampai 17. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sederhana. Ini para murid ada di depannya, ada 12 orang, lalu Yesus akan pergi, lalu dia akan mengatakan, aku akan pergi ya. Kamu jangan bertengkar ya. Kamu jangan berselisih paham satu dengan yang lain. Kamu semua saudara. Aku akan pergi. Kamu saling mengasihi ya. Jadi ini sebuah pesan-pesan terakhir Yesus sebetulnya. Para murid juga tidak paham sebetulnya. Ini apa yang dikatakan Yesus? Oh, pesan kasih. Tapi pada waktu itu mereka tidak tahu kalau Yesus akan meninggalkan dia. Lalu yang bab 16. Bertekun lagi. Nah ini kukatakan kupadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bayangkan, ini Yesus juga khawatir kalau saya ditolak, gitu kan. Kalau kamu kecewa bahwa aku akan meninggalkan kamu, jangan kecewa dan juga jangan menolak aku. Karena kamu nanti akan dikucilkan, bab 16. Bahkan ada saatnya orang akan membunuh. Setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian, bab 16. Lalu lagi-lagi ada mengenai perikop mengenai pekerjaan penghibur, bab 16. Bahwa duka kita itu akan lewat dan kita akan menemukan kemenangan. Sebetulnya lagi-lagi nih, Yesus lagi-lagi ngomong tentang kamu akan berduka setelah ini. Tapi tenang, kamu akan melewati itu. Masa-masa sulit itu akan lewat. Dan yang ini, nah ini akhirnya masuklah dalam bab 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, kita masuk ke sini, kita akan lihat perlahan-lahan apa yang ada di sini. Kita pertama-tama akan melihat kaitan. Tadi kita melihat garis besar, konteks besar dari bab 13, bahkan 12, sampai bab 17. 17:26 itu adalah akhir dari doa ini. Jadi saya membuat satu rangkaian narasi yang saya strukturkan
satu blok cerita mengenai Yohanes 13 sampai 17:26. Itu cerita tentang apa? Mereka sedang makan malam. Yohanes 13 mereka mulai makan malam. Yohanes 17:26 itu mereka selesai makan malam dan akan pergi ke taman. Jadi ini satu kisah, satu frame atau satu scene dalam film gitu ya. Di mana mereka itu Yesus dan para murid berada dalam situasi makan malam bersama. Yohanes 13 sampai 17:26. Apakah ada garis temu? Apakah ada titik temu? Kita akan melihatnya. Ternyata ada. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Lihat, ini doa Yesus yang terakhir, ayat terakhir di bab 17. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Nama Bapa ini ya. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, yang Bapa berikan kepada Yesus, ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kita bisa lihat di sini, Bapa dan juga mengasihi. Titik temunya di mana? Di Yohanes 13 ayat 1, ketika mereka akan mulai perjamuan makan malam, Yesus tahu bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Di akhir kisah satu frame itu ya, cerita atau film scene, satu scene film itu, dia akan mengatakan di akhir, Bapa, aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka ya. Mereka sudah kenal sama kamu. Lihat ini. Ini ada kaitan awal kisah sampai akhir kisah. Lalu yang terakhir juga kita melihat, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Supaya kasih yang engkau berikan, lihat, kepadaku di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sampai kepada kesudahannya. Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi ada dua kata kunci di sini. Bapa dan kasih. Jadi di sini Yesus berada di tengah-tengah antara para murid Bapa, dan juga ini adalah satu bukti cinta kasih Bapa dan juga putranya Yesus kepada para murid. Ini kalau dibahasakan, istilah teknisnya adalah inclusio. Jadi ada pembukaan, ada akhiran, ada penutup, awalan dan penutup yang saling terkoneksi, yang saling ketemu antara yang satu dengan yang lain. Kalau ini bingkai foto, ini satu bingkai. Jadi seperti frame gitu ya. Ini awalnya, ini akhirnya. Ini satu bingkai foto. Ini satu kisah. Ini ingin menandakan bahwa Yohanes 13 ayat 1 memulai kisah baru dan berakhir pada Yohanes 17 ayat 26. Ini yang menarik. Jadi ini satu kisah rangkaian besar doa Yesus ini dalam kisah ini tadi, perjamuan makan ini. Lalu kita lihat lagi. Selanjutnya, konteks umum, lalu kita bisa menyimpulkan sederhana bahwa ini adalah saat-saat perpisahan Yesus dan para muridnya. Kita sudah tahu dari tadi bahwa Yesus itu makan malam bersama. Yesus akan masuk ke dalam padang gurunnya, tanda kutip, masuk dalam penderitaannya, dan salah satu kata-kata kunci yang penting adalah telah tiba saatnya. Nah, ini hubungannya menarik lagi. Yohanes 13 dan Yohanes 17. Kalau ini ayat 1 dan ayat 1. Ini ingin, jadi penulis Injil Yohanes itu begitu pandainya berusaha untuk menghubungkan satu cerita ini, satu konteks ini, satu frame kisah ini, narasi ini, satu scene film ini. Jadi ingin menceritakan apa ini sebetulnya. Lalu telah tiba saatnya. Ini masih konteks, lihat. Saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Lalu kita lihat di sini. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang menarik adalah ini. Telah tiba saatnya. Saatnya sudah tiba. Jadi
berapa bab aja, 13, 14, 15, 16, 17, 5 bab sebelumnya, ini Yesus sudah tahu, saatnya sudah tiba. Di bab 17 mengatakan lagi, Bapa, telah tiba saatnya. Beralih dari dunia ini, kalau kita lihat ini, dia menengadah ke langit. Ini suatu gambaran, menengadah ke langit itu menggambarkan rumah Bapa, ada di atas sana. Dia akan beralih dari dunia ini, bab 13. Bab 17 itu ingin menekankan lagi yang dikatakan di bab 13, dia menengadah ke langit. Aku akan pergi ke sana. Aku akan pergi ke sana. Dan berkata, saatnya telah tiba. Jadi ini menarik, Yesus betul-betul tahu ini saat-saat terakhir dia di dunia. Lihat ini ya, sudah tiba, telah tiba saatnya. Lalu lihat, beralih dari dunia ini, langit, dia akan menuju kepada Bapa. Kita bisa melihat ini, ada hubungan. Jadi kalau kita berusaha membaca kitab suci dengan teliti saja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah menemukan banyak hal yang sungguh menarik. Saya nggak pakai teori macam-macam, saya nggak pakai apa maksudnya buku-buku yang lain-lain untuk membaca. Saya hanya membaca teksnya saja, berusaha untuk membaca teksnya, tapi dengan agak sedikit teliti, agak sedikit pelan-pelan. Ternyata bisa. Dan setiap orang bisa membaca kitab suci seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa. Hanya butuh waktu saja belajar untuk membaca pelan-pelan, lalu mengaitkan yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang di sini kita menemukan clue, menemukan sesuatu yang selama ini belum kita temukan sebelumnya. Kita lihat bab 13, bab 17. Kita lanjut lagi. Nah, telah tiba saatnya. Maksudnya apa? Telah tiba saatnya mengingatkan kita bahwa seluruh Injil Yohanes itu tertuju pada salib Yesus. Kok bisa? Ternyata kata-kata ini tuh muncul di banyak perikop dalam Injil Yohanes. Kita cek saja, mungkin 2 ayat 4, betul nggak ya? 2 ayat 4. Iya, saatku belum tiba. Ini negatif. Tentang saat. Saatku belum tiba, ini di Kanaan. Di Kana, bukan Kanaan. Perkawinan di Kana. Ibu, saatku belum tiba. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi di sini saatnya telah tiba. Ini menarik. Lalu 4:21. 4:21, kita cek lagi. Nah ini, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini percakapan dengan perempuan Samaria. Saatnya akan tiba. Lagi, tentang ini, tentang saat, tentang waktu. Jadi waktu itu begitu penting bagi Yohanes. Lalu bab 4 ayat 23 misalkan, kita bisa melihat lagi. Sudah tiba sekarang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini berkaitan lagi. Lalu selanjutnya, dan selanjutnya. Saat ini menjadi sangat penting dalam Injil Yohanes. Jadi Injil ini juga berbicara mengenai waktu. Kalau ingin dikaitkan dengan pengkhotbah itu ya, semua ada waktunya. Nah ini menarik. Ini waktunya telah tiba ini. Semua indah pada waktunya. Dan di sini, dalam Yohanes 2, ayat 4, 7, ayat 30, dan 8, 20 dikatakan secara langsung bahwa saat itu belum tiba. Dan pas 17 ayat 1 telah tiba saatnya. Kita lanjut lagi. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat ini berbicara mengenai saat-saat, sebentar, kita balik lagi. Saat-saat kematian Yesus yang sudah dekat. Namun pada saat yang sama, itulah saat-saat kemuliaan baginya. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi telah tiba saatnya, ini saat di mana Yesus akan mengorbankan dirinya, tapi dia akan mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita bertanya sekarang, apakah kita membutuhkan lagi Yesus turun ke dunia lalu dia disalib lagi? Enggak perlu. Sudah cukup satu salib itu untuk selama-lamanya. Dan sudah tiba saatnya itu. Sekarang kita itu merasakan waktu-waktu penyelamatan, keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ini salah satu frase yang penting juga, telah tiba saatnya.
Ini saat-saat di mana Yesus akan menderita, tapi pada saat yang sama penderitaan itu akan memuliakan Dia dan Bapa, memuliakan Tuhan sendiri di sana. Penderitaan itu tidak selamanya harus dihindari. Bahkan di sini Yesus menghadapi penderitaan itu dengan sukacita, dengan hati yang lapang, dan Dia siap untuk itu. Lalu kita masuk ke dalam poin yang pertama. Saya akan membagi-bagi doa ini karena terlalu panjang. Kurang lebih saya akan membagi menjadi 4. Kalau nggak salah 4, ya 4. Kita akan lihat pertama. Bagian yang pertama kita bisa buka Yohanes 17, ayat berapa saja. Ini. Ayat 1 sampai 5. 17, ayat 1 sampai 5. Hidup dan kemuliaan Tuhan. Relasi Bapa dan Putra. Kita akan lihat di sini. Apa yang menarik di sini? Di ayat 1 sampai 5. Sekarang kita mulai masuk ke dalam perikop atau doa Yesus sendiri. Hidup dan kemuliaan Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Ini Yesus konteksnya, Yesus akan meninggalkan para murid, dia akan pergi selama-lamanya dan dia mulai berdoa. Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di bagian yang pertama, doa Yesus ini, ketika dia akan pergi, dia berbicara mengenai relasi pribadinya antara Bapa dan Yesus. Sebelum mulai masuk berbicara mengenai para murid, Yesus berbicara mengenai relasi antara Yesus dan Bapa. Dia mengatakan, ya seperti orang ya, relasi yang personal antara dua orang, dia mengatakan, kamu tahu kan, kau utus ke sini dan aku mengikuti apa yang kau katakan. Kamu sudah memberikan kuasa kepadaku dan aku sudah melakukannya. Jadi ini seperti Yesus itu membuat laporan gitu ya. Laporan kepada Bapa, ini loh, kamu sudah memberikan aku tugas, job description, lalu sudah aku lakukan semuanya. Aku sudah mengenalkan namamu kepada mereka. Mereka sudah mengenal engkau. Bahkan mereka sudah juga tahu bahwa aku ini diutus oleh engkau. Aku sudah ngasih tahu semuanya. Tenang, misimu sudah terjadi. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Nah ini. Lalu sekarang Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maksudnya apa? Sebelum aku turun ke dunia, sekarang muliakanlah aku. Seperti itu. Jadi ini mulai percakapan personal dua orang antara Bapa dan Yesus. Dan mempersoalkan atau membicarakan mengenai relasi mereka berdua. Jadi istilahnya ini kalau pasangan suami istri itu ya suami kepada istri gitu ya. Mereka berdua saling bercerita lalu mengatakan aku benar-benar sayang loh sama kamu. Kamu bilang ini aku sudah melakukannya. Kamu suruh ini aku juga sudah melakukannya. Sekarang kamu muliakan aku ya. Maksudnya kamu hargai aku ya dan sebagainya. Ini mulai percakapan relasi yang sangat personal dua orang gitu ya. Dan ini saat-saat akhir. Jadi bayangkan. Bayangkan kalau ini pasangan ya, suami istri gitu ya. Salah satu akan pergi dan dia tahu aku akan pergi. Dan dia mengungkapkan semuanya. Perasaannya kepada pasangannya gitu ya. Aku akan pergi. Aku mengasihi kamu. Kamu yang telah mengutus aku dan sebagainya. Kamu mengatakan ini aku sudah melakukan dan sebagainya. Kayaknya sudah selesai sekarang. Aku harus pergi. Pergi selama-lamanya. Ini Yohanes 17. Lihat, kita akan melihat rangkaiannya.
Bapa, telah tiba saatnya. Engkau telah memberikan kuasa atasku. Ini ya. Hidup yang kekal, ayat 2. Lalu juga hidup yang kekal itu. Ini ya. Kita melihat hidup yang kekal, hidup yang kekal. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini ada kaitan-kaitannya. Nah, ini juga. Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dia ingin mengatakan pekerjaanku sudah selesai, sekarang muliakanlah aku. Juga selanjutnya ini kita bisa melihat yang merah. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus, yang telah engkau utus. Berarti utusan, berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dan ternyata aku telah menyelesaikan pekerjaan itu. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan itu. Misinya sudah selesai. Untuk melakukannya dan sekarang kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Lalu ini ada hidup yang kekal sebelum dunia ada. Hidup dunia sebelum dunia ada. Hidup yang kekal itu bahkan sebelum dunia ini ada sudah ada hidup yang kekal itu. Ini salah satu cara untuk mencari makna dari teks. Misalkan hidup yang kekal itu apa ya? Kita nggak usah membayangkan macam-macam. Kita cari dulu di teks ini ada clue-nya nggak ya? Oh ada nih. Dari ayat 3 kita lihat ayat 5. Sebelum dunia ada. Ini maksudnya apa? Hidup yang kekal ini bahkan sebelum dunia diciptakan, kehidupan itu sudah ada hidup yang kekal di dalam hadirat Allah yang mengenai hidup di dalam rumah Bapa. Apakah hidup sekarang ini juga hidup yang kekal? Iya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup kita sekarang ini adalah bagian hidup yang kekal. Mengapa? Karena hidup yang kekal itu adalah sebelum dunia ada, sampai nanti pada akhir dunia, dan seterusnya itu adalah hidup yang kekal. Setelah kita mati misalkan gitu ya, kita meninggal, itu juga bagian dari hidup yang kekal. Nggak mungkin. Hidup yang kekal itu dari awal sampai akhir. Nah, hidup kita sekarang ini ada di tengah-tengah ini. Ini bagian dari hidup yang kekal. Nggak mungkin terputus. Sebelum dunia ada, lalu ada hidup ini, lalu ada hidup kekal. Enggak. Kehidupan yang kekal itu menjadi satu rangkaian dari awal penciptaan sampai nanti pada waktu kiamat itu ya. Bahkan setelah kiamat pun kita nggak bisa membayangkan itu pasti ada kehidupan. Hidup kekal itu ada sekarang dan selama-lamanya. Jadi hidup kita di dunia ini saat ini itu juga bagian dari hidup yang kekal. Nggak mungkin lepas dari hidup yang kekal. Mengapa? Karena mulai dari penciptaan, saat ini bagian dari hidup yang kekal, sampai nanti aku mati, lalu hidup di rumah Bapa. Semua ini bagian dari hidup yang kekal dan tidak terpotong-potong. Jadi ini juga yang menarik di sini. Ini adalah pemahaman kita bahwa hidup yang kekal itu ya sekarang ini. Ini kita lihat ini ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mengenal Yesus yang telah engkau utus di mana? Di dunia. Bukan diutus di rumah Bapa atau di surga. Dia turun ke dunia. Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal. Jadi dunia ini pun adalah bagian dari hidup yang kekal. Dan juga mengenal Yesus, mengenal Bapa adalah bagian atau isi di dalam hidup yang kekal itu. Kalau kita mengenal Yesus, mengenal Bapa saat ini, di dunia ini, kita sudah masuk dalam hidup yang kekal itu. Ini yang menarik. Bapa, Yesus. Kita akan melihat kaitan-kaitannya. Oke, kita lanjut. Poin-poin pentingnya, di sini ada relasi Bapa dan Putra. Kuasa Bapa yang diberikan kepada Putra. Hidup yang kekal yang tadi sudah kita bahas. Mengenal Bapa dan Putra, ini kita lihat di sini. Mengenal. Kata mengenal itu begitu pentingnya di sini. Mengenal itu bukan hanya kenal begitu saja. Kalau dalam bahasa kita atau yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang, itu mungkin ini. Maksudnya kita diajak mengenal untuk mengenal Bapa dan Putra untuk semakin sayang, semakin mengasihi, semakin mengenal Bapa dan Putra. Lalu memuliakan Bapa itu bagaimana caranya? Ternyata dengan karya Sang Putra. Lihat gimana mungkin ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan.
Jadi apa? Memuliakan Bapa itu berarti apa? Berkarya, bertindak nyata saat ini dan di sini di dunia ini. Itulah misinya. Kita nggak usah membayangkan nanti saya akan memuliakan, enggak, sekarang. Apakah sekarang aku sudah memuliakan Bapa dengan karyaku ini? Nah, ini yang menarik. Ternyata ini juga punya pesan saat ini dan di sini. Lalu yang terakhir, sebelum dunia ada, hingga hidup yang kekal. Ini semua menjadi bagian hidup yang kekal. Dunia ini. Ini bagian yang pertama dalam doa. Mengenal Bapa dan Putra adalah sebuah keutamaan. Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa mengenal ini bukan hanya sekedar kenal, tapi betul-betul mengenal dengan sangat mendalam. Memuliakan Tuhan, tadi juga saya sudah jelaskan, ya melalui karya konkret sehari-hari saat ini. Contohnya siapa? Kita melihat contohnya adalah Yesus sendiri. Dia menyelesaikan pekerjaan saat ini yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya di dunia ini. Itu juga berarti berimplikasi pada kita, para pengikutnya. Kalau kita ingin memuliakan Tuhan, selesaikanlah pekerjaan Tuhan di sini dan saat ini. Contoh sederhananya sederhana. Kalau saya misalkan masih punya tugas atau mempersiapkan bahan ajar besok gitu untuk mahasiswa-mahasiswi saya, ya saya harus mengerjakannya dengan sangat baik. Lalu itu menjadi persembahan saya untuk memuliakan Tuhan saat ini. Saya nggak tahu lagi. Atau nanti malam harus ada makan malam, saya harus masaklah. Itu bagian dari memuliakan Tuhan. Atau apa? Pekerjaan sehari-hari yang sangat sederhana itu bagian juga memuliakan Tuhan. Kalau kamar saya kotor atau rumah saya kotor, saya menyapu. Itu bagian dari memuliakan Tuhan. Jadi setiap karya kita, konkret sehari-hari bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang menarik juga. Kuasa atas segala yang hidup. Kita tadi lihat ya di sini ya. Kuasa atas segala yang hidup di ayat 2. Nah, kita akan membahasnya. Ini maksudnya apa? Kuasa atas segala yang hidup. Bahwa Yesus itu memberikan keselamatan bagi semua. Melalui Yesus semua diselamatkan. Kuasa atas segala yang hidup. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini yang kita sudah bahas berulang-ulang kali tadi sudah saya katakan, Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Menyelesaikan pekerjaan ini adalah misi Yesus. Tidak hanya karya-karyanya di dunia, bahkan karyanya banyak sekali. Kalau kita melihat Yohanes dari bab 1 sampai bab 17 itu karya Yesus, dia membuat mujizat, dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, Nikodemus, menyembuhkan pegawai istana, banyak mujizat yang dia lakukan. Tapi tidak hanya itu. Menyelesaikan pekerjaan itu juga apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita seringkali mengatakan bahwa dengan kematian sudah selesai karya saya. Enggak. Tapi bagaimana saya bisa mati, meninggalkan dunia ini dengan sangat baik. Dalam artian kita nggak tahu bagaimana kita akan meninggal nanti. Tapi yang terpenting apa? Saya meninggalkan dunia ini dan saya tidak akan pernah menyesal bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Jadi kematian itu pun bagian dari karya, bagian dari misi. Kematian itu bukan akhir dari misi, tapi bagian. Ini menarik ini. Karena dari konteks dari doa ini adalah sebentar lagi Yesus akan melalui kematiannya, menghadapi kematiannya. Bahkan di sana pun karya Tuhan dapat terwartakan. Insight-nya, ternyata mati itu bagian dari karya atau misi. Karya atau misi Yesus sendiri. Jadi kita pun di dunia ini diajak bahwa jangan khawatir. Iya, suatu saat kita akan berakhir di dunia ini. Tapi itu bagian dari misi saya. Saya dilahirkan, itu adalah awal misi saya di dunia ini. Dan nanti ketika saya pergi menghadap Bapa, itu adalah akhir misi saya di dunia ini. Menjadi satu rangkaian karya dan misi. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik buat saya secara pribadi ketika saya membaca teks ini. Oh, ternyata ada insight seperti ini. Ini teksnya sangat mendalam.
Lalu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita lihat ya, sebelum dunia ada. Untuk memahami ini, kita lihat saja Yohanes bab 1 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ingin menunjukkan keilahian Kristus sendiri. Bahwa sebelum dunia ada, ini sudah ada firman, yaitu Yesus. Dan firman itu adalah Allah. Berarti secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa Yesus itu ya Allah itu sendiri. Dan inilah kemuliaannya, keilahian. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini ingin menggambarkan keilahian Kristus. Yesus itu betul-betul Allah. Allah yang mau menjadi manusia sama seperti kita. Allah yang mau makan makanan yang sama yang kita makan. Minum air yang sama seperti yang kita minum. Menginjak tanah yang sama seperti yang kita injak. Allah yang mau dilahirkan. Allah yang mau disusui. Allah yang mau dirawat. Allah yang mau belajar berjalan. Allah yang begitu dekat dengan kita. Jadi yang menarik adalah ketika kita juga berdoa pada Yesus mengatakan misalkan, Yesus saya lelah, Yesus saya capek, Yesus saya sedih. Yesus akan mengatakan, iya, saya pernah merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Bahkan saya pernah merasakannya lebih lagi dari apa yang kamu rasakan. Yesus saya kecewa. Yesus akan mengatakan, iya, aku juga kecewa ketika makan malam bersama. Aku tahu muridku sendiri mengecewakan aku, mengkhianati aku. Yesus, aku lelah. Ya, aku jatuh 3 kali ketika aku memanggul salib. Lihat, kita membayangkan Tuhan yang maha jauh itu menjadi Tuhan yang maha dekat. Tuhan yang maha besar itu menjadi Tuhan yang maha kecil. Tuhan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang bisa kita ajak ngomong. Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Jadi ketika saya mensyukuri mengapa saya jadi orang Kristen dan Katolik dan tetap menjadi orang Katolik, saya mengatakan, ya karena Tuhan saya itu begitu dekat, bahkan dia bisa merasakan air mata yang jatuh dari mata saya. Yesus pun pernah mengalami itu. Kalau saya tertawa, Yesus akan mengatakan, saya juga pernah tertawa. Apa yang kamu rasakan bisa saya rasakan. Bayangkan Tuhan yang begitu dekat, bukan Tuhan yang imajiner yang nggak tahu kayak apa ya Tuhan itu ya. Apakah dia itu zat yang hanya bundaran bola seperti itu, atau cahaya sinar matahari? Enggak. Tuhan kita konkret, Yesus. Itu gambaran konkret Allah yang mau hadir di tengah-tengah kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari doa Yesus, yaitu rekomendasi Yesus kepada para murid untuk Bapaknya. Nah, bagian kedua ini itu mulai ayat ke-6 sampai 19. Tapi ini banyak sekali, nanti saya akan bagi-bagi lagi. Ini ya saya katakan rekomendasi, maksudnya ini dia Yesus sudah mulai apa ya, Bapak kamu tahu kan murid-murid saya ini, kamu kan tahu gini. Dia mulai cerita tentang para muridnya, udahlah kamu harus mengasihi dia seperti kamu mengasihi aku dan sebagainya. Kita akan lihat, kita akan baca, ini sungguh menarik, saya suka sekali membaca doa ini. Ini sangat personal sebagai seorang, apa ya istilahnya, seorang bapak gitu ya, bapak kepada anaknya ini. Lalu dia ini bercerita kepada bapaknya gitu. Jadi sungguh menarik, saya akan membaca. Oke, kita baca saja. Ini jadi Yesus di akhir hidupnya dia bercerita. Dan ini bercerita mengenai muridnya. Mulai dia mulai bercerita. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka ini bisa banyak ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bisa kita semua yang percaya pada Yesus, tapi juga bisa konteksnya adalah para murid pada saat itu, pada waktu makan malam. Mereka ini adalah milikmu. Engkau telah memberikan mereka ini kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Lihat, itu rekomendasi yang pertama, mengatakan catatan baik ini. Walaupun ya mereka ini sering jatuh gitu ya.
Petrus yang keras kepala lah, dan teman-teman yang lain juga ini sering berantem, ini para murid sering berantem. Tapi di akhir doa di akhir hidupnya Yesus mengatakan, Tuhan, walaupun mereka itu nakal, gitu ya, mereka telah menuruti firman-Mu kok. Mereka baik kok. Lihat, ini rekomendasi nih. Jadi Yesus itu walaupun mereka, kan Yesus kecewa sebetulnya. Seringkali kecewa sama para murid ini. Kamu itu nggak paham-paham gitu. Saya kasih tahu kamu nggak nurut gitu ya. Tapi di akhir hidupnya dia mengatakan, Bapak, mereka ini menuruti firman-Mu loh. Jadi ini seperti apa ya? Rekomendasi yang baik. Walaupun Yesus tahu lah ini orangnya keras semua, kok ini berantem satu dengan yang lain. Tapi enggak, mereka menuruti firman-Mu. Dia bilang gitu. Sekarang mereka tahu loh, mereka tuh udah pintar-pintar sekarang dia bilang. Bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Oh, dia tahu loh. Kalau aku ini berasal dari kamu, Bapak. Dia bilang gitu. Walaupun sebetulnya para murid ini nggak paham gitu ya. Mereka nggak tahu apa-apa sebetulnya. Tapi ini rekomendasinya positif ini. Yesus kepada Bapa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Padahal Yesus tahu. Murid-murid ini nggak paham, tapi positif lagi. Mereka telah menerimanya. Ya. Mereka tahu benar-benar. Dia nanti lihat, Petrus nanti menolak Yesus. Menyangkal Yesus. Ini positif sekali rekomendasinya. Bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya loh. Mereka percaya. Padahal Yesus tahu. Ada muridnya yang mengkhianati dia. Ada muridnya nanti yang menyangkal dia. Tapi positif lagi rekomendasinya. Oh, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat, ini doa seorang sahabat, seorang bapa yang sangat positif melihat orang yang dia kasihi. Walaupun dia tahu persis kekurangannya apa, tapi di hadapan Bapa dia mengatakan yang baik-baik. Oh, mereka udah nurut, mereka tahu kok. Mereka sudah sudah percaya bahwa engkau yang mengutus aku dan sebagainya. Mereka sudah paham gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu kan. Tapi ini lihat, rekomendasinya sangat positif. Dan dia mengatakan, Yesus mengatakan ini, Bapak tolong ya, ini orang-orang baik ini. Dia bilang gitu. Walaupun Yesus sering kecewa dengan para muridnya. Tapi lihat, ini rekomendasi yang sangat positif dari pihak Yesus kepada Bapa mengenai para murid. Nah, ini Yesus mulai berbicara mengenai para muridnya. Nah, di sini kita bisa melihat subjek dan relasi dalam doa Yesus. Ini berbicara mengenai Bapa dan Yesus. Tadi di awal Yesus itu juga memberikan, ya mengatakan tentang semua orang di sini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Semua orang ini sudah tahu. Termasuk kita saat ini ya yang membaca teks ini. Semua orang itu siapa? Saya juga. Anda semua. Dan juga Yesus melihat ada relasi antara Yesus dan para murid yang begitu akrab. Jadi lihat di sini, Yesus dan Bapa, lalu Yesus dan semua orang, dan Yesus dengan para murid. Jadi Yesus itu adalah mediator, atau Yesus itu adalah pengantara kita kepada Bapa yang menyelamatkan kita. Bahkan dirinya sendiri yang akan dia korbankan, tidak hanya perantara biasa saja. Misalkan bawa buku atau bawa surat, bawa dokumen diberikan ke orang lain, enggak. Dia akan memberikan dirinya bahkan mati untuk semua orang, untuk para murid, untuk memuliakan Bapa. Jadi di dalam ayat 6 sampai 8 ini sungguh menarik. Ada subjek, ada relasi, ada begitu banyak person yang terlibat dan masuk dalam doa Yesus. Ini jadi doa itu merupakan sebuah relasi. Jadi doa yang sebenarnya itu adalah doa yang menunjukkan kita, doa yang baik adalah doa yang membuat relasi kita kepada Tuhan itu semakin baik. Kalau semakin tidak baik, itu bukan doa. Seindah apapun doa itu. Justru sebaliknya, seburuk apapun doa itu, kalau kita punya relasi, itu sangat mendalam. Misalkan tadi, kita bisa mengatakan, Tuhan saya capek, udah selesai. Atau doa saya pada malam hari seringkali begitu, beberapa kali ini, hari-hari ini, atau minggu-minggu ini semakin, banyak kerjaan gitu. Lalu doa saya malam hari itu, Tuhan saya capek, saya mau tidur ya, udah selesai. Udah tidur. Karena gimana lagi? Tuhan tahu. Jadi itu relasi kita tuh sampai seperti itu. Kalau suami istri gitu ya, anak, bapak, ibu itu sudah ngomong biasa saja sudah. Karena kita tahu, sudah sama-sama enak, sama-sama terbuka ngomong apa adanya. Marah ya marah, sudah selesai ya selesai. Itu relasi. Doa dengan
dengan Tuhan itu juga seperti itu. Bahkan kita dalam doa, aduh Tuhan saya capek, saya lelah gitu. Tuhan saya marah, gitu. Sering juga. Saya kok kecewa sama orang ini ya. Ya nggak apa-apa. Itu doa. Yang terpenting adalah relasi. Bukan kata-kata lagi. Doa yang sebenarnya kalau kita melihat ini relasi. Bagaimana Yesus begitu dekat dengan para bapa, Yesus begitu dekat dengan para murid. Semakin relasi itu dekat, nah semakin baik doa itu. Bukan hanya sekedar isinya, ungkapannya. Tapi apakah relasiku makin dekat dengan Allah? Itu menjadi inti dari doa. Nah, sekarang kita melihat lagi. Kita berusaha untuk menganalisis, gitu ya. Segala sesuatu berasal dari Allah. Yesus menyatakan nama Allah. Ini sebuah pewahyuan. Nama juga berkaitan dengan kuasa. Ada misi Yesus juga. Memberikan semua orang dari dunia ini. Milik Allah manusia taat. Lalu mereka juga tahu yang berasal atau atribut kemilikan ini ya. Bahwa para murid tahu bahwa semua yang berasal dari Yesus berasal dari Allah. Jadi dia tahu mengenai siapa yang memiliki hidup ini sebetulnya. Semua ini siapa? Ya Allah itu sendiri. Firman dari Bapa turun ke Putra. Diberikan kepada manusia. Mereka tahu dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Identitas Yesus. Ini, misalkan kalau kita lihat satu persatu misalkan, mereka tahu dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Kita lihat ke atas, firman dari Bapa turun ke Putra. Dia percaya bahwa firman ini turun dari Bapa ke Putra. Dan juga mereka tahu bahwa semua yang berasal dari Yesus berasal dari Allah. Kita naik lagi. Dari sini kita bisa naik ke sini bahwa Allah inilah yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk semua orang. Dan lihat di sini, semua orang adalah milik Allah. Nah, ini adalah misi Yesus sebetulnya. Menuruti firman Allah. Dari sini, Yesus menyatakan nama Allah, dan disinilah juga salah satu bagian dari misi Yesus. Bapa memberikan semua orang dari dunia ini kepada Yesus, misinya apa? Agar semua orang tahu nama Allah, yaitu Bapa. Ini hanya sekedar, ya ini analisis sederhana saya, ingin melihat bahwa setiap bagian dari ayat-ayat itu memiliki rangkaian titik temu satu dengan yang lain. Ini kok ribet ya Romo, yang apa tanda-tanda ini dihilangkan saja, ya nggak apa-apa. Enggak, tapi saya hanya ingin membantu saya untuk menerangkan bahwa setiap bagian ini terkait antara yang satu dengan yang lain. Antara nama Allah, Bapa, misi Yesus, ketaatan, bagaimana para murid tahu dan sebagainya, itu saling terkait satu dengan yang lain. Lalu struktur doanya sekarang kita lihat. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Dan mereka percaya, lihat. Dari ke bab 6 ke bab 8. Engkaulah yang mengutus aku. Engkau yang memberikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu. Mereka tahu benar-benar. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka tahu bahwa aku datang daripadamu. Mereka telah menuruti firman-Mu. Ya, firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menuruti firman-Mu. Mereka telah menerimanya. Yang menjadi inti ini yang menarik. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu Tuhan. Melihat struktur ini, kita melihat bahwa inilah inti dari bagian ini, 6-8. Bahwa segala sesuatu yang berasal dari Yesus itu berasal dari Bapa. Lihat, ini saya nggak mengubah ayatnya, tapi kita coba berusaha memahami teksnya dengan cara ini, kita semakin jelas, oh intinya ini. Firman itu kalau isinya apa ya? Kemungkinan isinya ini. Bahwa mereka tahu bahwa semua yang berasal dari Yesus itu ya berasal dari Bapa. Menjadi satu kesatuan Bapa dan Yesus. Tidak terpisahkan. Nah ini yang menarik juga. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, yaitu bagian ketiga Yohanes 17 ayat 9 sampai 19. Tapi nanti saya bagi-bagi lagi. Ini maksudnya tadi ya hanya poin-poin saja. Tadi sebetulnya bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga maksud saya. Nah ini, aku berdoa untuk mereka Bapa. Ini mulai lagi doa Yesus. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Lihat ya, bab 9.
Bukan untuk dunia aku berdoa. Lihat, ini spesifik. Aku berdoa hanya untuk mereka ini, 12 orang ini, para rasul ini, para murid ini. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka ini adalah milikmu. Segala milikku, milikmu, milikmu, milikku. Gitu ya. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi ini Yesus ingin meninggalkan para murid, lalu dia bilang gini, Bapa, aku akan pergi, mereka semua ini milikku. Kalau dia itu milikku, berarti ini juga milikmu. Tolong dijaga. Jadi begitu personal dan begitu apa ya? Ini kalau kita baca milikku, milikmu, milikmu, milikku. Jadi ini menarik ini. Dan juga mereka ini engkau berikan kepadaku milikku, tapi juga milikmu juga. Aku akan pergi, tolong dijaga ya. Jadi ini gambaran orang yang mulai khawatir ini. Kalau kita ingin lihat ya lebih dalam lagi, ini Yesus mulai khawatir. Aku akan pergi, aku akan pergi. Mereka bagaimana ya? Mereka bagaimana nanti kalau aku pergi gitu ya. Tapi nggak tampak dalam teks. Tapi kita bisa membayangkan situasi itu. Ketika dia berdoa, Tuhan mereka ini milikku loh ya. Ingat, berarti itu juga milikmu. Tolong dijaga ya. Gitu. Nah, ini menarik ini. Ini ungkapan-ungkapan orang yang ingin pergi, yang akan pergi. Nah ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Jadi ini aku tidak ada lagi. Sebentar lagi aku akan pergi, tapi mereka masih ada dalam dunia, Tuhan. Nah, aku ini kan akan pergi ke kamu, ke rumahmu, ke rumah Bapa. Jadi ini, pelihara mereka dalam namamu. Nah, lihat, ini jelas-jelas merupakan kekhawatiran seseorang yang begitu dekat. Kalau aku pergi, tolong pelihara dia ya. Tolong pelihara mereka ya. Ini loh, lihat loh, aku tidak ada lagi di dalam dunia sebentar lagi. Tapi mereka masih ada di dalam dunia. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, supaya apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, aku dan kamu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah ini, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lihat, jadi ini betul-betul ayat ini 9-12 ingin mengatakan, Bapa, saya akan pergi, jagalah murid-muridku. Gitu. Mereka masih ada di dalam dunia, aku akan pergi dari dunia ini. Jaga mereka ya. Lihat, ini gambaran yang sungguh-sungguh sangat baik, sangat personal, doa yang sangat muncul dari dalam hati seorang yang dekat. Gitu. Yesus tidak mempersoalkan dirinya ya. Dia nggak khawatir, aku akan mati, aku akan menderita, aku akan salib, nggak peduli. Jadi dia bilang, Bapak aku akan menderita, nggak masalah buat aku sekarang ini. Ya mungkin nanti di Getsemani aku akan diskusi sama kamu, akan berdebat lagi. Tapi saat ini nggak. Aku nggak peduli, aku akan mati kayak apa, aku akan meninggalkan mereka. Tapi yang penting ini loh, para murid ini loh. Ini menarik ini. Di bab ini, Yesus betul-betul tidak memikirkan dirinya, hanya memikirkan muridnya. Aku khawatir kalau aku pergi gimana gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi dari 9 sampai 12, sekarang kita lanjut ke 13 sampai 16. Nah, ini menarik kita lihat subjeknya ya, aku, mereka, aku, kamu, engkau, dan sebagainya. Kita bisa lihat. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus mulai khawatir. Lihat, dunia ini akan membenci mereka. Tolong jaga dia. Tolong jaga mereka. Mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Mereka mengikuti engkau, Bapak. Nah ini, menarik. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Lihat, ini yang menarik dan patut kita renungkan. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini penting juga untuk kita. Kita nggak diajak untuk pergi dari dunia ini. Dunia ini tidak ideal, iya. Dunia ini tidak seperti yang saya inginkan, iya. Dunia ini tidak seperti yang saya harapkan, mereka harapkan, orang-orang banyak harapkan, iya. Dunia ini begitu jahat, iya. Dunia ini tidak adil, iya.
Tapi apa yang dikatakan Yesus? Enggak. Biarkan mereka tetap di dunia, menghadapi segala kesulitannya, menghadapi segala kesusahannya. Tetapi hanya satu permintaan saya, lindungi mereka dari yang jahat. Hanya itu. Lihat, jadi kita ini tidak diminta untuk pergi dari dunia kita. Kita tidak diminta pergi dari situasi yang membelenggu kita. Enggak, kita harus menghadapinya. Tapi percayalah bahwa Bapa akan melindungi kita dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sekarang kita lanjut lagi, 17-19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah ini, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Firman-Mu adalah kebenaran, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, ini ada kaitannya. Kebenaran firman, kudus, kudus. Lalu mengutus, ada beberapa kata kunci di sini yang bisa kita lihat. Lalu kita masuk satu-satu. Misalkan ini, kuduskanlah, artinya apa? Mengambil dari tempat yang profan, bahasa Yunaninya agiasein, dan menempatkan ke dalam lingkup yang ilahi. Tapi apa? Namun tetap di dunia. Yang ilahi itu ada di dunia. Tadi kan Yesus mengatakan, jangan kau ambil mereka dari dunia, tetap saja di dunia. Tapi apa? Masukkan, tempatkan mereka dalam lingkup yang ilahi. Maksudnya apa lingkup yang ilahi? Nah ini, kita kembali lagi ke teksnya. Ingin mengatakan apa? Ini, kita nggak akan pergi dari dunia ini. Tapi yang ilahi itu, kalau kita tahu mengenai kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Sang Sabda, Sang Firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus sendiri. Kalau kita tahu mengenai kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus, berarti kita diajak untuk mengenal Yesus. Kita sudah dikuduskan. Dan dengan itu, kita juga lihat di sini, dunia kebenaran kudus. Lalu, dengan itu kita juga diutus di situ. Menguduskan ini juga kita diutus. Masuk ke dalam dunia. Maksudnya apa? Menguduskan dunia juga. Dunia sekitar kita. Jadi lingkup ilahi itu bukan sesuatu yang jauh-jauh mengawang-awang di angkasa. Enggak. Ada di mana? Ya di dunia ini. Bagaimana caranya mengenal kebenaran? Kebenaran itu apa? Firman. Firman itu siapa? Yesus. Itu berarti gimana? Menguduskan kita diutus ke dalam dunia untuk memperkenalkan Yesus. Memperkenalkan Yesus itu bagaimana? Bukan dengan cara membaptis sana sini, ya itu baik membaptis orang. Lalu mempertobatkan orang istilahnya gitu, atau menjadikan mereka menjadi orang Katolik atau orang Kristen, bukan itu sebetulnya. Mengutus di sini maksudnya apa? Bagaimana saya menjadi berkat rahmat kebaikan Allah di tengah-tengah dunia sekitar saya. Jadi orang yang baik, udah selesai sebetulnya. Intinya itu. Yang keempat, ini yang terakhir, semoga waktunya masih ada, sekitar 10-15 menit, sekitar 5-10 menit lagi katanya ya, 1 jam 115 menit, sekitar 60-75 menit yang saya dapatkan, katanya ya, semoga saya nggak akan lama-lama. Nah, kita akan lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu Yohanes 20-26. Yang tadi bagian sebelumnya ini berbicara mengenai para murid, ini untuk semua orang yang percaya pada Yesus. Ya kita semua, gereja ini. Untuk semua orang. Ini Yesus mulai berbicara mengenai semua, tidak hanya para murid atau para rasul. Kita akan melihat. Nah, kita akan langsung melihat 20-23. Tanda panah itu silahkan ditinggalkan. Nanti kalau membantu silahkan dibantu, kalau tidak perlu diperhatikan tanda-tanda panah itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada kaitan satu dengan yang lain. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, lihat, bukan hanya untuk para rasul, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, itu siapa? Kita semua saat ini. Oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu. Seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan mereka juga di dalam kita. Nah ini. Yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kita lihat di sini, supaya dunia percaya, agar dunia tahu. Engkaulah yang telah mengutus aku, engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Menjadi satu. Mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu.
Ya ini ya, kemuliaan itu adalah kesatuan bersama Tuhan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Mereka sempurna menjadi satu. Dari struktur ini kita bisa lihat, Romo, apa arti kata kemuliaan? Kalau dalam konteks ini jelas sekali. Kemuliaan itu kita diajak untuk menjadi satu dengan Allah. Menjadi satu itu gimana? Ya ini, mengasihi. Mengutus mereka, tapi seperti kita ini, pemberitaan mereka yaitu apa? Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku, mengasihi, berarti juga mengajak kita untuk mengasihi yang lain. Menjadi satu seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi supaya dunia percaya dan dunia tahu. Jadi kita ada misi di sana agar dunia pun percaya dan dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus Yesus membawa keselamatan bagi kita. Kita lanjut lagi. Nah, ini menjadi satu. Ini adalah misi gereja, menyatukan. Jadi kalau gereja itu terpecah-pecah, kalau kita misalkan satu kelompok, satu persekutuan doa, satu lingkungan, satu wilayah, satu paroki, kalau bertengkar terus tapi tidak bersatu, nah ini menjadi sesuatu yang aneh. Karena inilah misi kita, misi gereja, menyatukan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kesatuan antara Bapa dan Putra. Gereja ini adalah gambaran kesatuan ilahi. 24-26, nah ini di akhir, jadi ini mulai akhir dalam presentasi saya, ini merupakan seperti kesimpulan. Dia ingin mengatakan apa? Bayangkan Yesus yang akan pergi. Kita doakan ini. Kita bayangkan ya, Yesus yang berdoa. Ya Bapa, ini aku akan pergi ya. Aku akan pergi meninggalkan para murid dan orang-orang ini. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini bayangkan, orang yang akan pergi, dia mengatakan, dimanapun nanti aku berada, aku juga ingin mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, akan mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, ya ini, permohonan Yesus. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ini adalah akhir dari doa Yesus. Apa? Ternyata Yesus itu, ya rela nggak rela gitu ya. Aku akan berpisah dengan mereka, tapi aku mohon, semoga dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Aku ingin mereka itu dekat dengan saya, dekat dengan aku. Gitu. Lalu juga, mungkin dunia tidak mengenal engkau Bapa. Ini seperti Tuhan ini Yesus itu mengatakan, udahlah, kasihan mereka ini, jangan kamu jaga ya. Mereka tuh tahu, mereka tuh kenal sama engkau walaupun dunia tidak mengenal engkau. Dan yang terakhir ini yang menarik adalah, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Maksudnya apa? Bapa, kasihilah mereka. Inilah doa seseorang yang akan pergi. Didoakan dari lubuk hati yang terdalam, membayangkan ia akan pergi selamanya. Inilah doa Yesus, Yohanes 17, dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Romo untuk pengajaran hari ini. Ini terima kasih. Pertanyaan yang masuk, masih ada waktu Romo untuk menjawabnya? Ya, bisa. Akan saya coba, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Oke, baik. Akan saya bacakan ya Romo? Ya, baik. Oke. Pertanyaan pertama, apakah 1 ayat 1 dapat sedikit menjelaskan Allah Tritunggal? Oh, yang Yohanes 1 ayat 1 ya? Betul. Oke. Satu-satu ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Saya akan menjawab. Apakah Yohanes bab 1 ayat 1 bisa menjelaskan mengenai Allah Tritunggal? Iya.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini sebetulnya tidak secara otomatis kita bisa melihat bahwa ini adalah Tritunggal. Tapi kita hanya melihat adalah relasi antara firman, sabda, yang pada akhirnya nanti kita bisa melihat dalam Yohanes itu adalah Yesus sendiri, dan hubungannya, relasinya dengan Bapa. Nanti bagaimana dengan Tritunggal dengan Roh Kudus? Nanti ketika kita lihat, mungkin tadi saya sudah katakan mengenai sekitar bab 14 kalau tidak salah, itu mengenai penghibur, sang penghibur. Sebentar, iya, Yesus menjadikan penghibur. Itu juga sudah mulai masuk dalam Roh Kudus. Jadi apakah hanya satu ayat ini kita bisa mengatakan, oh inilah Allah Tritunggal? Juga tidak bisa begitu saja. Jadi ayat ini memang betul ada ada sebuah permulaan bahwa Tritunggal itu ada di sini, tapi kita juga harus membaca ayat-ayat berikutnya, bab-bab berikutnya yang berbicara juga mengenai Roh Kudus. Misalkan dalam doa Yohanes 17, apakah kita bisa mengatakan Allah Tritunggal? Tidak bisa begitu saja kita mengatakan Allah Tritunggal. Mengapa? Karena yang tampak hanya relasi Bapa dan Putra. Hanya dua itu. Tapi secara implisit iya. Secara implisit kita bisa mengatakan iya. Misalkan ketika Yesus meminta untuk menjaga para muridnya. Ketika Yesus meminta Bapa untuk mengasihi para muridnya. Berarti membutuhkan apa? Yang ketiga, pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Tapi berdasarkan teks, kita tidak bisa mengatakan secara eksplisit ada Tritunggal, tetapi implisit iya. Begitu juga dengan Yohanes bab 1 ayat 1. Secara eksplisit di Yohanes bab 1 ayat 1 tidak bisa begitu saja kita mengatakan ada Allah. Ini merupakan sumber untuk menjelaskan Allah Tritunggal, iya bisa, tapi implisit karena harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain dalam Injil Yohanes. Kalau ini konteksnya Yohanes. Mungkin itu, Bu Cindy, jawaban saya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sama-sama. 2. Yesus Ya. bahwa Yudas Iskariot akan berkhianat. Mm-mm. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot juga merupakan bagian dari proses penyelamatan yang akan Yesus lakukan, yaitu Yesus disalib. Mohon penjelasan Romo, apakah ini merupakan predestination yang sudah direncanakan? Iya, baik. Kalau berbicara mengenai predestinasi, Gereja Katolik seringkali menghindari kata-kata ini. Predestinasi itu maksudnya apa? Semua sudah terdeterminasi sejak awal. Atau kalau dalam psikologi itu ada psikologi determinan atau gimana, saya nggak tahu, tapi saya nggak akan masuk ke sana. Jadi, kalau predestinasi itu mengatakan bahwa semuanya sudah direncanakan dari awal dan itu jelas, dan kalau begitu, Yudas ini menjadi aktor atau tanda kutip kambing hitam lah. Lalu dia menjadi kambing hitam untuk untuk menjadi sarana keselamatan bagi Yesus. Apakah bisa dipandang seperti ini? Ini agak sulit. Kita hanya bisa mengatakan seperti ini. Iya, tetapi Yudas Iskariot punya kehendak bebas. Walaupun dia tahu dia bisa menjual Yesus, tapi dia bisa menolak itu. Kalau ada yang bertanya seperti ini, kalau tanpa Yudas Iskariot, apakah Yesus bisa mati di kayu salib? Iya, bisa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Bisa saja. Orang-orang itu pada saat itu, ketika Yesus masuk Yerusalem, sebetulnya itu sudah secara historis ya, kita berbicara kemungkinan besar. Orang-orang pada saat itu, terutama pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kelompok ini, kelompok Yesus ini, mereka sudah bersekongkol. Sejak awal tuh mereka tidak suka dengan Yesus, hanya mencari kesempatan kapan ya agar dia ini bisa mati, tanda kutip ya. Bisa bisa mati, dihukum, lalu dihukum, disalibkan gitu. Tapi ternyata ada muridnya yang datang. Nah, ini momen, ini kesempatan. Jadi ini sebetulnya juga sama, ini dalam Getsemani itu menarik sekali. Di situ kita bisa tahu gini, ketika Yesus tahu dia akan menderita, tapi kita harus melihat ini 100% manusia, 100% Allah. Ini menarik, dan ini merupakan pegangan sepanjang segala abad. Bagaimana mungkin ya, Yesus tahu, tapi juga dia punya kehendak bebas untuk menolaknya gitu. Tapi dia nggak menolak itu. Dan mungkin dia tahu gambaran besarnya, nanti saya akan menderita, saya akan mati di salib. Tapi sebagai manusia,
Dia ingin menolak. Dia kan mengatakan di Getsemani, ya Tuhan, kalau bisa cawan ini pergi daripadaku. Ini bukan predestinasi juga. Berarti Yesus kan predestinasi menentukan sejak sekarang saya akan menderita mati di kayu salib seperti itu. Enggak. Tapi juga ada tegangan sebagai manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dia punya ketakutan-ketakutan juga, tapi dia melawan itu. Tapi dia juga tahu dia akan menderita dan sebagainya. Ini misteri, iya. Kita nggak tahu. Kalau kita bisa memahami Allah 100%, dia bukan Allah. Percayalah ketika ada orang mengatakan, saya kenal 100% Allah. Itu bukan Allah. Itu meja, itu kursi, itu mungkin pulpen. Karena Allah itu selalu luput, selalu nggak bisa kita pahami. Selalu ada misteri di balik itu. Nah, di sini ketika proses Yudas Iskariot ini pergi ya, lalu dia menyerahkan gurunya. Lalu apakah Yesus tahu? Ya mungkin dia tahu, tapi pada saat itu adalah kehendak bebas Yudas, karena kita percaya dalam ajaran Katolik, setiap manusia diberi kehendak bebas. Dia bisa menolak, dia bisa menerima. Karena pasti ini sudah direncanakan Yudas jauh-jauh hari. Tapi pemahaman Yudas itu merupakan keselamatan politis sebetulnya. Jadi dia tidak paham sebetulnya. Kalau Yesus ditangkap, dia akan menyatakan aku Mesias dan dia akan melakukan kehebatan-kehebatan, mujizat-mujizat, semua orang percaya. Itu gambaran Yudas Iskariot. Tapi ternyata Yesus tidak memilih jalan itu. Berarti apa? Yudas salah memahami Yesus. Bahkan kalau ingin dibaca dari konteks bab 17, Yohanes 17, sebentar. Saya akan mencarikan ketika dia berdoa kepada para muridnya. Nah ini, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Saya membayangkan tidak seorang pun binasa, kemungkinan juga Yudas Iskariot ini tidak binasa. Diselamatkan juga, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ini sepertinya predestinasi, ditentukan untuk binasa. Apakah seperti itu? Jadi Tuhan itu sejak awal mula menciptakan manusia, ini loh, ada yang binasa, ada yang tidak binasa. Enggak. Ajaran kita tidak percaya itu. Jadi gini, Tuhan tahu rencana besarnya gitu ya. Tapi kita tetap bisa dalam tanda kutip ya, mengubah pikiran Tuhan. Itu menarik kalau kita melihat Yunus atau perjanjian lama di mana Tuhan itu berpindah atau mengganti pikirannya atau dia mengganti rencananya, dan itu ternyata bisa menyelamatkan misalkan Niniwe. Awalnya dia ingin membinasakan Niniwe, pada akhirnya tidak, mengampuni Niniwe. Nah, ini gambaran bahwa Allah itu tetap memberikan kebebasan kepada manusia. Mengapa? Karena keselamatan itu bukan paksaan, merupakan tawaran. Jadi keselamatan tidak bisa dipaksakan. Karena ini adalah tawaran. Dan itu adalah konsekuensi ketika Allah menciptakan manusia. Ketika orang mengasihi, dia memberikan kebebasan seutuhnya. Kalau tidak diberi kebebasan itu bukan cinta, itu mengekang namanya. Cinta itu membebaskan. Karena saya mencintai manusia, misalnya Allah ini mencintai manusia, saya memberikan kebebasan kepadamu. Kalau manusia hanya bisa melakukan hal yang baik saja, itu namanya apa? Dia tidak punya kebebasan, tidak punya pilihan, ya hanya melakukan hal yang baik saja. Tapi Tuhan apa? Kamu punya loh peluang untuk melakukan yang jahat, tapi itu pilihanmu. Kalau aku, ikutlah jalanku, jalan kebaikan. Jadi di sini misterinya apa ya? Tuhan tahu rencananya. Rencana besar adalah semua orang diselamatkan. Nanti siapa yang menentukan? Diriku sendiri, aku sendiri. Aku mau atau tidak, itu terletak dalam pilihan kita. Itu dari saya, semoga menjawab. Jadi agak sulit juga mengatakan proses keselamatan melalui Yudas Iskariot. Iya bisa menjadi salah satu jalan, tapi kita tidak bisa mengatakan itu satu-satunya. Ya, itu jawaban saya. Semoga menjawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Romo. Ya. Yesus pernah mengajar kepada muridnya untuk berdoa kepada Allah Bapa dalam doa Bapa kami di Matius 5-15. Apakah dalam Yohanes 17 ini Yesus berdoa kepada Bapanya itu sebagai konfirmasi baik Bapa maupun murid-muridnya supaya murid-muridnya berdoa semakin mantap dan diterima Bapa dan juga meyakinkan para murid-muridnya? Oke.
Oke. Iya, ini apakah bisa dibaca seperti itu? Iya, bisa juga. Jadi konfirmasi bahwa para murid itu diajak untuk berdoa. Iya. Ini seperti memberikan contoh akhir gitu ya. Para murid, sekarang aku akan pergi nih. Lalu dia memberikan contoh, aku akan berdoa kepada Bapa. Kan itu kan berarti semua murid ada di situ sebetulnya. Para murid itu melihat Yesus yang berdoa dan mendengar kata-katanya. Bukan doa dalam hati ya, tapi doa yang diucapkan Yesus dan para murid mendengar semua. Mungkin ini juga salah satu cara mendidik atau pedagogi Yesus untuk mendidik murid-muridnya. Ini loh cara berdoa. Aku berdoa, inilah relasiku. Bahkan kalau misalkan kita membayangkan kita sebagai para murid di situ, dan Yesus mendoakan itu, dan Yesus mendoakan kita, gimana rasanya? Ya, ini mungkin betul juga. Ini mengajak para murid untuk berdoa juga, dan juga memiliki relasi yang begitu dekat kepada Bapa seperti Yesus sendiri. Ya, ini ada ada bentuk-bentuk pedagogis yang diberikan Yesus kepada para murid untuk berdoa, untuk semakin dekat dengan Allah Bapa. Iya, betul sekali, dan bisa dibaca seperti itu. Jadi itu jawaban singkat saya, dan itu juga sangat menarik. Terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan yang sepertinya ada hubungan, Romo. Jadi saya Baik. Ya, oke. Dari ayat 12 dikatakan, aku telah menjaga dan tidak ada seorang pun yang binasa selain ditentukan untuk binasa. Siapa yang dia yang dimaksud, Yesus atau orang jahatkah? Dan bila dikatakan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya, tapi kenapa para rasul meninggalnya dengan cara yang menyedihkan ya, Romo ya? Oke. Cara menyedihkan. Oke, baik. Ya, pertanyaannya menarik. Ini ditentukan binasa daripada mereka yang binasa. Jadi, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yang menarik adalah ditentukan. Yang menentukan siapa? Kita kan seringkali menganggap, oh ini yang menentukan adalah Allah Bapa atau Yesus sendiri. Tapi kalau kita membaca dengan lebih baik, maksudnya ini ditentukan, ini kita yang menentukan. Semua yang didoakan ini, para murid ada di situ. Jadi dia akan mengatakan semua akan bisa akan diselamatkan kecuali mereka yang ditentukan untuk binasa. Siapa yang menentukan untuk binasa? Aku sendiri. Kita sendiri yang menentukan. Apakah aku binasa atau tidak tergantung kita. Bukan Allah Bapa, bukan Yesus. Lalu kalau dikaitkan dengan para rasul, jadi kalau ini ditentukan, ini kan kita bisa mengandai-andai ini subjeknya siapa ya? Tokohnya siapa ya? Menentukan kita binasa. Seringkali kita menganggap, oh ini pasti Bapa, Allah. Begitu jahatnya kita ditentukan untuk binasa. Enggak. Yang menentukan kita binasa adalah diri kita sendiri. Kita ingin memilih jalan hidup dan kebenaran yaitu Yesus atau tidak, itu pilihan kita. Lalu yang kedua, para rasul itu matinya menyedihkan gitu ya. Misalkan Petrus disalib dan sebagainya, bahkan disalib terbalik. Ini yang menarik. Kalau kita berbicara mengenai kasih Allah, itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kalau Allah itu mengasihi kita, bukan berarti hidup kita itu senang selalu gitu ya. Sepanjang segala abad hidup kita nggak pernah sedih, enggak. Kalau Allah mengasihi kita, mungkin akan banyak persoalan dalam hidup kita, iya. Dan Allah tetap mengasihi kita. Seperti ini, kalau seorang orang tua mengasihi anaknya, bukan berarti memberikan semua yang diminta oleh anak kepada, ya misalnya anak minta kepada orang tua memberikan semuanya. Itu bukan kasih itu. Kita harus tahu, oh ini saya akan berikan, yang ini tidak. Ini belum waktunya, ini tidak perlu, dan sebagainya. Seorang anak diajak berpikir juga apa yang penting berguna bagi hidupnya dan apa yang tidak. Itu sama persis seperti Bapa. Mengasihi bukan berarti semua yang kamu mau akan kita dapatkan. Enggak. Termasuk para murid ini. Mungkin ini salah satu cara para murid untuk menunjukkan bahwa aku pun mengasihi engkau Bapa. Aku mati dan menderita seperti ini untuk mewartakan kabar gembira, aku siap. Jadi ini juga merupakan pilihan dari para rasul untuk tetap setia mewartakan kabar gembira,
bahkan harus mati seperti itu. Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Enggak. Allah tetap mengasihi mereka dan mereka memilih jalan itu untuk tetap mewartakan kabar gembira Allah. Karena pada abad-abad pertama sebelum Edik Milan, itu abad keempat, sekitar abad keempat, ketika Kaisar menjadi raja, itu mulai enak kehidupan orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Karena rajanya, kaisarnya jadi pengikut Kristus. Jadi wah, semua bebas, mulai terbuka mengadakan liturgi dan sebagainya, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Itu sekitar abad keempat baru mulai. Jadi juga sama, konteks Injil Yohanes ini, para pembacanya juga mengalami masa-masa sulit sebetulnya. Tapi ingin dikatakan bahwa iya, kita berada dalam masa-masa sulit, masa-masa yang begitu sulit, tapi Tuhan percayalah akan selalu menyertai dan mengasihi kita. Itu mungkin jawaban saya bahwa iya, akan sangat sulit memandang kasih Allah tapi para murid menderita. Atau bahkan hidup kita sendiri menderita. Bagaimana mungkin? Tapi itu yang terjadi. Tolak ukurnya bukan penderitaan kita atau kebahagiaan kita. Lebih dari itu. Yang menjadi pokok adalah Tuhan beserta kita. Karena itu dalam perjanjian baru, inkarnasi Allah menjadi manusia. Coba saja bayangkan. Yesus tidak menyembuhkan semua orang buta. Semua orang lumpuh. Enggak. Yang disembuhkan hanya 1, 2, 10 orang buta sembuh. 1 orang lagi sembuh. Tidak semua orang buta sembuh. Tidak semua orang lumpuh sembuh. Ketika Yesus ada di dunia. Tapi yang menarik adalah apa? Yesus melakukan mujizat bukan untuk semua orang. Enggak, kita nggak butuh mujizat. Bahkan saya pernah itu melihat wawancara seorang Romo mengatakan, Romo, apakah Romo butuh sebuah mujizat? Dia bilang mengatakan, atau sebuah penampakan Yesus atau Maria. Dia mengatakan, oh maaf, itu di media ya, media nasional di negara dia waktu itu. Lalu dia mengatakan, oh saya nggak butuh mujizat. Mengapa? Kalau saya masih butuh mujizat, berarti iman saya itu begitu lemahnya. Saya hanya percaya kalau ada mujizat. Enggak, saya nggak butuh mujizat. Begitu juga dengan cerita-cerita itu hanya menunjukkan bahwa sekali, 2 kali Yesus melakukan mujizat, itu ingin menunjukkan akulah Allah, akulah Tuhan yang menjadi manusia. Yang lebih penting adalah, aku jalan besertamu. Aku menyertai kamu. Lihat salibku, aku nggak pergi dari salib ini. Itu juga menjadi tanda. Saya nggak meninggalkan salib, enggak. Tapi percayalah, aku jalan bersama kamu. Itu lebih penting. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah mengalami masa-masa sulit dan sharing kepada seorang sahabat, suatu saat, ya saya pun juga pernah mengalami, saya hanya mengatakan, saya hanya butuh didengarkan saja. Lalu saya cerita banyak, dia mendengarkan, oke, terima kasih, saya lega. Lihat, teman saya tidak memberikan solusi apapun terhadap masalah saya. Teman saya tidak menyelesaikan persoalan saya atau masalah saya, enggak. Tapi teman saya tahu saya tidak sendirian. Teman saya bersama saya. Itu sudah melegakan buat saya dan akhirnya selesai juga masalah saya. Nah, itu Yesus itu seperti itu juga. Tuhan kita itu seperti itu. Persoalan kita, masalah kita mungkin tidak selesai saat ini, tapi yang perlu kita ingat, Tuhan itu beserta kita. Itulah iman kita. Tuhan kita bukan main sulap gitu ya. Hari ini punya masalah, besok langsung selesai. Enggak. Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nggak tahu. 1 bulan, 1 minggu, nggak tahu. Tapi yang saya tahu persis, 3 tahun saya mengalami masalah, 3 tahun Yesus menemani saya. Nah, itu iman kita. Itu dari saya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Ya. Ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya. Oh ya, baik. PT-nya boleh di-share, Romo? Apa? PP. Oh iya, bisa. Saya sudah persiapkan. Saya sudah buatkan PDF-nya, nanti saya kirim. Kebetulan saya punya hanya nomornya Bu Iren. Boleh. Saya kirim ke Bu Iren. Oke, baik. Nanti bisa di-share. Nanti dia akan share ke semua. Terima kasih Romo untuk pengajaran hari ini. Iya, sama-sama. Mengingatkan kembali ya bahwa doa itu bukan hal meminta, tapi doa itu relasi khusus. Betul. Dengan Tuhan kita. Dan belajar banyak dari doanya Yesus bahwa tidak mementingkan diri sendiri, tapi bahkan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan terutama, dan doa itu pun mengubah hati kita ya Romo ya. Iya, betul.
Boleh minta doa penutup dan berkatnya, Romo? Oh ya, baik. Saya akan doa dari Yohanes 17 saja. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga PA Bunda Teresa, kita semua yang berada di sini, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang mendoakan kita, seluruh aktivitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, karya kita selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk PA Bunda Teresa. Terima kasih.